Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuru guys. Seperti biasa di sini mari kita breakdown episode terbaru Kage no Chichiroku-san ni Naritakute atau episode 3-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan berbeda dengan animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan perjalanan Chit yang sedang menuju ibu kota Midgard dengan menaiki kereta, dan saat itu dia sudah berusia 15 tahun, jadi sudah waktunya untuk menjalani pendidikan di suatu akademi. Sambil menunggu kereta sampai, Chit juga mengingat kembali laporan Alpha dan yang lainnya, dan juga mengingat kembali saat dirinya tertabrak oleh truk Kun tepat sebelum terlempar ke dunia itu. Ternyata momen itu tetap ditampilin di animenya walaupun cuma lewat flashback singkat Chit aja. Nah, sebelum sampai ke scene ini, sebenarnya ada banyak hal yang kena skip termasuk masa lalu Beta dan juga penyergapan yang dilakukan tim Beta pada anggota sekte Diabolos. Tapi mungkin saja untuk masa lalu Beta bakalan ditunjukkan lewat flashback singkat ke depannya. Jadi kalau di light novelnya beberapa hari setelah keberangkatan Claire Kageno, 7 anggota utama menemui Chit untuk melaporkan semua hasil penyelidikan mereka selama ini terkait sekte Diabolos dan keturunan pahlawan dan juga semua hal yang berhubungan dengan itu. Lalu langkah apa yang akan diambil Shadow Garden untuk kedepannya? Walaupun ya di pertemuan itu Chit cuma ya aja dan pura-pura memahami semuanya, karena kan dia masih menganggap kalau semua itu tidak mungkin ada dan hanyalah cerita bohongan yang dirinya buat. Jadi Alpha melaporkan kalau 3 pahlawan yang telah mengalahkan sang iblis Diabolos di masa lalu itu semuanya perempuan, dan mereka bertiga juga punya ras yang berbeda, yaitu ras elf manusia dan juga beastman. Makanya hampir semua orang yang mengalami kerasukan itu adalah wanita. Nah, setelah mereka menelitinya lagi, ternyata yang mengalami kasus kerasukan paling banyak itu berasal dari ras elf, lalu diikuti oleh ras beastman, dan yang paling sedikit adalah manusia. Karena faktor umur mereka juga sangat mempengaruhi hal itu, dan ras elf punya umur yang sangat panjang, sedangkan untuk manusia yang paling pendek. Makanya semakin lama garis keturunan pahlawan manusia semakin sedikit, dan semakin jarang juga yang mengalami kerasukan. Nah, selama ini kan ternyata sekte Diabolos bukan hanya berusaha melenyapkan semua keturunan pahlawan, melainkan seringkali memburu mereka untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen yang sangat mengerikan. Dan tentu Alpha sangat ingin menghentikan semua itu dan berniat menyelamatkan mereka semua yang mengalami kerasukan atau yang menjadi keturunan pahlawan. Cuma sekte Diabolos itu sudah hampir menguasai semua aspek kekuatan di dunia itu dan punya pengaruh yang sangat besar. Dari mulai bisnis, perdagangan, politik, dan bahkan beberapa anggota kerajaan juga sudah mereka kuasai. Makanya Alpha dan 7 anggota utama berniat menciptakan jaringan yang lebih luas dan mengembangkan Shadow Garden sampai bisa menjangkau seluruh dunia itu. Karena jika tidak seperti itu, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menyaingi kekuatan dan pengaruh sekte Diabolos, dan semakin susah untuk menyelamatkan semua orang yang mengalami kerasukan. Nah, maka dari itu untuk sementara, semua anggota Shadow Garden akan mulai menyebar ke seluruh dunia dan menjalankan misi mereka masing-masing. Dan tentunya 7 anggota utama juga akan meninggalkan Chit untuk sementara waktu. Nantinya selama beberapa tahun itu, Seven Shades atau 7 anggota utama akan bergantian menemani Chit dan melaporkan semuanya. Ya, intinya selalu ada satu dari mereka yang menemani Chit walaupun tidak tinggal bersamanya, karena kan sebagai Chit Kageno dia harus kelihatan cupu dan biasa saja. Sebenarnya masih banyak hal yang mereka laporkan saat itu, cuma kan Chit pura-pura memahaminya saja. Karena dia mengira kalau itu semua adalah alasan yang dibuat oleh mereka supaya bisa meninggalkan dirinya. Jadi di sini Chit benar-benar berpikir kalau akhirnya Alpha dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan dirinya dan mereka semua sudah mengetahui kebohongan yang sudah kubuat. Namun bagi Chit itu hal yang wajar soalnya mereka sudah mulai dewasa dan sudah waktunya untuk menjalani hidup mereka sendiri. Justru Chit merasa bersyukur ternyata ada salah satu dari mereka yang tetap tinggal dan menemani Chit sampai kapanpun. Tapi sekalipun tidak ada yang mau menemaninya atau tidak ada yang mau melihat penampilannya, Chit tetap akan mengejar mimpinya, yaitu menjadi sang penguasa bayangan yang sesungguhnya. Soalnya dari awal Chit juga tidak berniat mencari anak buah yang banyak dan satu saja sudah lebih dari cukup baginya. Nah, setelah scene itu di novelnya masih ada satu scene penyergapan yang dilakukan oleh tim Beta dan juga masa lalu Beta sendiri. Walaupun mungkin nantinya tetap ditampilkan ke depannya di anime, cuma dibalik aja kejadiannya guys. Tepatnya beberapa hari setelah perpisahan itu, sebagai Seven Shades, Beta juga melatih anggota baru dan membiasakan mereka dalam membunuh orang lain, yaitu dengan menyergap sebuah gerbong yang sedang membawa salah satu orang kerasukan dan membantai kesatria yang mengawal gerbong itu. Bahkan ada salah satu kesatria yang sebenarnya tidak tahu apapun mengenai gerbong yang sedang dikawalnya dan cuma menjalankan tugasnya sebagai kesatria. Namun Beta tidak peduli dan tetap membunuhnya tanpa ampun. Nah, untuk mencapai keyakinan sekuat itu, Beta butuh waktu yang terus sebentar dan melalui proses yang panjang sampai bisa menjadi sekuat saat ini dan tidak lagi punya keraguan dalam hatinya.
Jadi dulunya Beta dan Alpha itu adalah teman lama dan sudah saling mengenal sebelum mereka bertemu dengan Cid. Makanya orang kedua setelah Alpha yang masuk ke Shadow Garden dan disembuhkan oleh Cid itu adalah Beta. Cuma mental dan kepribadian Beta itu tidak sekuat Alpha. Jadi setelah mengalami nasib yang sama mengerikannya dengan Alpha, Beta itu butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan barunya di Shadow Garden. Awalnya begitu masuk, Beta juga mendapat latihan yang sangat keras dari Alpha ataupun Cid. Dan bersama mereka, Beta mulai mengalahkan satu persatu anggota sekte Diabolos dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Waktu itu Beta sampai tidak bisa tidur nyenyak dan bahkan tidak punya nafsu makan. Karena setelah membunuh lawannya, Beta selalu punya rasa bersalah yang sangat besar dan kepikiran terus sampai tidak bisa tidur nyenyak. Alpha yang menyadari hal itu menyuruh Beta untuk mencari alasan bertarung supaya Beta punya keyakinan kuat dan tidak lagi punya rasa bersalah. Cuma kan Beta belum menemukan apa sih alasan dirinya bertarung dan menempuh jalan ini. Sampai di suatu malam Cid tiba-tiba datang ke kamar Beta dan dengan penampilannya yang sangat keren, Cid bertanya, apakah kau sedang mencari kebijaksanaan? Dan jika kau sedang mencarinya, maka aku akan memberikannya padamu. Tentu dengan gemetar Beta langsung mengiyakan pertanyaan Cid. Setelah malam itu, Cid selalu datang ke kamar Beta dan menceritakan kisah yang sangat menarik, atau ya simpelnya dongeng sebelum tidur. Walaupun awalnya Beta masih belum paham apa sih yang dilakukan orang ini dan apa maksudnya selalu menceritakan kisah-kisah baru. Tapi lama-kelamaan tanpa Beta sadari, dirinya mulai bisa tidur nyenyak dan mulai menikmati semua kisah yang diceritakan oleh Cid. Bahkan semua kisah yang diceritakannya baru kali itu Beta mendengarnya. Padahal Beta sendiri merupakan seorang kutu buku yang punya pengetahuan sangat luas. Tapi semua hal yang diceritakan oleh Cid terasa sangat baru bagi Beta dan itu sangat luar biasa. Karena ya semua kisah yang diceritakan oleh Cid itu adalah dongeng dari bumi seperti misalnya Cinderella dan Putri Salju. Tapi kan semua kisah itu nantinya yang akan menginspirasi Beta menjadi penulis novel yang sangat terkenal yaitu Natsume. Nah, seiring berjalannya waktu, Beta semakin mengamati Cid dan setelah 1 tahun berlalu, dia menjadi sangat dekat dengannya. Beta semakin menyadari kalau sosok Cid atau Shadow sangat dibutuhkan untuk Shadow Garden. Dari mulai pengetahuannya, kekuatannya, dan kebijaksanaan mutlaknya itu sangat dibutuhkan. Waktu itu tanpa disadari ternyata Beta sudah tidak punya keraguan lagi dan bisa membantai lawannya tanpa rasa bersalah. Nah, saat itulah akhirnya Beta sudah menemukan alasan untuk bertarung atau sesuatu yang selama ini dirinya cari. Bagi Beta, jika bukan karena Cid, dirinya tidak akan mungkin bisa hidup sampai saat ini. Dan juga jika bukan karena Cid, Shadow Garden tidak akan mungkin ada. Jadi Beta akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu Cid dan membuatnya bahagia sekalipun jalan yang dia ambil adalah jalan kegelapan. Setelah hari itu, Beta bahkan selalu mencatat apapun yang berkaitan dengan Shadow supaya dirinya tidak lagi melupakan hal yang sangat penting dan tidak lagi punya keraguan dalam hatinya. Dan nantinya catatan itulah yang akan berkembang menjadi sebuah cerita utama dalam novel yang sangat terkenal karya Natsume Sensei. Yaitulah masa lalu Beta dan bagaimana dia mendapatkan kebijaksanaan dari tuanya. Tapi kalau untuk tujuan Cid sendiri sih cuma supaya dirinya bisa tampil keren di depan Beta layaknya sang penguasa bayangan yang sesungguhnya. Dan tidak ada tujuan untuk memberikan alasan bertarung untuk Beta, apalagi menginspirasinya menjadi penulis novel yang sangat terkenal. Lalu mari kita kembali ke animenya guys. Setelah sampai di ibu kota Midgar, Cid mulai menjalani pendidikan di Akademi Kesatria Kegelapan Midgar dan satu akademi dengan kakaknya yaitu Claire. Akademi itu sudah sangat terkenal dan banyak siswa dari penjuru dunia yang datang ke sekolah itu. Otomatis banyak siswa dari kalangan atas dan bahkan para putri dan pangeran kerajaan juga menjalani pendidikan di akademi itu. Termasuk Alexia Midgar yang merupakan putri kerajaan Midgar sendiri. Tentu mereka tinggalnya juga di asrama khusus yang berbeda. Sedangkan untuk Cid yang merupakan anak seorang baron atau bangsawan kecil biasa hanya bisa tinggal di apartemen murah dan di akademi itu Cid sudah punya 2 teman biasa yaitu Hiyoro dan Jaga. Namun inilah kesempatan Cid untuk memulai debutnya sebagai karakter sampingan yang sangat biasa saja. Tentu dia sudah merencanakan semua itu dan sengaja memilih 2 teman dari kalangan bawah yang sangat biasa saja. Nah, setelah beberapa bulan Cid sudah terbiasa memainkan peran sampingannya dan sudah mengamati situasi di sekolah itu. Dia pun menemukan cara untuk membuat dirinya semakin terlihat biasa saja dan bahkan menyedihkan, yaitu dengan menyatakan perasaan cinta pada salah satu murid yang paling terkenal yaitu Alexia Midgar. Karena selama ini Cid sudah mengamati ada ratusan cowok keren yang sudah ditolak oleh Alexia dan itu terlihat sangat menyedihkan. Tapi Cid sangat iri dengan mereka dan saat ini ditolak juga oleh Alexia. Nah, kebetulan saat itu Cid kalah permainan dari Hiyoro dan Jaga dan sebagai hukumannya dia harus menyatakan cinta pada Alexia. Karena sudah pasti ditolak dengan sangat menyedihkan.
Cuma setelah melakukannya, dengan mudahnya Alexia malah menerima pernyataan cinta dari Chit dan mereka akhirnya berpacaran. Ini adalah salah satu scene paling epic di novelnya dan ternyata di animenya juga ditampilkan dengan sangat baik. Dari mulai gestur tubuh Chit yang gemetaran, lalu suara gagapnya dan posisi tubuh Chit saat mengulurkan tangannya itu sangat sempurna. Itu semua Chit pelajari dengan sangat baik dan bahkan selalu berlatih tiap malam. Jadi intinya dia sangat puas dan bangga dengan penampilannya kali ini. Namun di saat dia mulai kegirangan dan menunggu penolakan dari Alexia, Alexia malah menerimanya dan mengatakan, "Aku sudah menunggu orang sepertimu." Jadi bukannya semakin terlihat menyedihkan, Chit malah masuk ke alur utama dengan kisah romantis. Yaitu cuma penggambaran Chit pada situasi yang sedang dialaminya aja. Dia pun semakin dikenal oleh para siswa dan seringkali mendengar anggapan buruk orang lain padanya. Tentu semua situasi itu semakin merusak peran Chit sebagai murid yang sangat biasa saja, tapi untungnya semua orang masih berpikir kalau hubungan Chit dengan Alexia itu tidak wajar dan pasti ada kesalahan. Jadi ya bagi Chit semua itu masih dalam kendali dan hanya tinggal memikirkan cara supaya Alexia mencampakkannya. Nah, kebetulan saat makan siang di kantin sekolah, Alexia datang menghampirinya dan ikutan memesan makanan yang sangat banyak. Di sana kesempatan Chit supaya bisa dicampakkan dan dianggap sangat menjijikan. Dia pun mulai memakan semua makanan yang dipesan Alexia dengan sangat lahap, tapi ternyata reaksi Alexia biasa aja. Justru setelah itu Alexia mengajak Chit untuk menjalani kelas bersama dalam teknik berpedang. Tentu Chit langsung menolaknya karena kelas berpedang Alexia itu di tingkat 1, sedangkan Chit di tingkat paling bawah yaitu tingkat 9. Dan itu akan semakin menarik perhatian semua orang jika Chit pindah ke tingkat 1 atau bukan lagi siswa biasa. Nah, kalau di novelnya Alexia itu mengancam Chit kalau tidak mau, maka Alexia sendiri yang akan pindah ke tingkat 9. Tentu itu akan membuat situasinya menjadi semakin parah, makanya Chit tidak punya pilihan selain mengiyakan ajakan Alexia. Jadi sekolah itu kan mengajarkan siswanya dalam hal teknik bertarung dan mereka dipersilahkan untuk mengambil kelas khusus di sore harinya, sedangkan di pagi harinya mereka mengikuti pelajaran umum. Sebenarnya ada banyak kelas yang ditawarkan tergantung dari senjata apa yang mereka kuasai dengan baik. Tapi teknik berpedang Royal Busin lah yang paling populer dan paling banyak diikuti oleh para siswanya. Karena saking populernya teknik itu, kelasnya pun sampai dibagi menjadi 9 tingkatan dan tingkatan 1 lah yang paling berbakat. Bahkan ruang latihan mereka juga sampai dibedakan dan di sini sempat ditunjukkan kalau tingkatan 9 latihannya itu di area terbuka atau sampai nggak punya tempat. Setelah menerima ajakan Alexia, Chit pun ikut menjalani latihan di tingkat 1 dan mulai diperkenalkan oleh instruktur kelas itu yaitu Zenon Sensei. Nah, di sini Zenon juga sedikit menjelaskan mengenai aliran bela diri yang biasa digunakan di kerajaan Midgard atau yang menjadi ciri khas kerajaan itu yaitu seni Royal Busin. Tapi sebenarnya seni Royal Busin itu adalah seni yang baru dipopulerkan belum lama itu dan menggantikan seni bela diri sebelumnya yang terbilang kuno. Orang yang berperan sangat besar dalam mengembangkan dan mempopulerkan teknik itu adalah Aerys Midgard atau kakaknya Alexia, yang juga dikenal sebagai kesatria terkuat di kerajaan Midgard. Tapi Zenon Sensei selama ini juga ikut membantu dan punya peran yang besar juga, bahkan namanya cukup dikenal di kerajaan itu. Kalau di novelnya Chit sempat membicarakan hal itu dengan Zenon, tapi di namanya langsung dijelaskan oleh Zenon sendiri dan mungkin untuk mempersingkat durasi. Lalu setelah itu Chit mulai berlatih bersama Alexia dan menggunakan teknik berpedang mereka masing-masing. Nah, di sini seperti biasa Chit sangat suka menganalisa kemampuan orang lain dan langsung bisa menyadari kalau teknik berpedang Alexia itu sangat biasa saja. Tapi Alexia menguasai dasar-dasarnya dengan sangat baik dan itu tidak semua orang bisa melihatnya. Jadi intinya kalau orang-orang berbakat kan biasanya punya ciri khas sendiri dan teknik yang mereka gunakan juga sangat beragam walaupun sama-sama Royal Busin. Tapi teknik berpedang Alexia itu sama sekali nggak seperti itu dan sangat biasa. Namun bukan berarti sama sekali nggak spesial, justru Alexia selalu melatih dasar-dasarnya dengan sangat baik melebihi siapapun dan Chit langsung bisa menyadari hal itu. Makanya Chit mengatakan aku tidak membenci cara berpedangmu dan bahkan menyukainya. Walaupun Alexia malah membenci teknik berpedangnya sendiri. Tentu di latihan ini Chit cuma meniru dan mengimbanginya saja. Lalu setelah kelas selesai dan berniat pulang, Alexia sempat berdebat dengan Zenon Sensei tentang rencana pertunangan mereka dan itulah motif Alexia kenapa menjadikan Chit sebagai pacar palsunya. Yaitu supaya bisa melarikan diri dari rencana pertunangannya dan membuat Zenon Sensei menyerah untuk mengejarnya. Walaupun ya sebenarnya memang tidak ada perasaan apapun di antara mereka dan malah saling membenci satu sama lain. Cuma kan Zenon ngebuat pengen tunangan dengan Alexia dan Alexia tidak mau hal itu terjadi. Jadi ya sebenarnya Chit dan Alexia itu sama aja. Mereka berniat memanfaatkan orang lain untuk tujuan mereka sendiri. Dan dari awal Alexia sudah menduga kalau Chit cuma pura-pura menyatakan cinta dan beberapa lama setelah itu, Alexia juga langsung mendengarnya sendiri dari Hiyoro dan Jaga. Jadi Alexia semakin mengancam Chit dan memintanya untuk tetap menjadi pacar palsunya sampai Zenon menyerah. Chit pun tidak punya pilihan lain selain menerima kesepakatan itu.
Namun di sisi lain Cheat juga mendapatkan keuntungan, yaitu selalu menerima koin emas yang cukup banyak dari Alexia. Ya, kalau sudah menyangkut masalah uang, Cheat selalu bersemangat dan memang sangat membutuhkannya. Padahal anak buahnya bisa menghasilkan uang yang sangat banyak dan tinggal minta saja ke mereka mau berapapun itu, cuma kan Cheat tidak mau melakukan itu. Kalau di light novelnya di scene ini, Alexia seperti sengaja mau memamerkan celana dalamnya dan Cheat bisa melihat isi rok Alexia dengan sangat jelas. Tapi yang gak tertarik juga karena Cheat sudah biasa melihat wanita yang lebih cantik dari Alexia, yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan yang lainnya. Itu Cheat sendiri yang mengatakannya kalau Alexia gak cantik-cantik amat. Nah, setelah hari itu Cheat tetap menjadi pacar palsu Alexia dan tetap mengikuti alurnya. Hampir setiap sore setelah pelajaran selesai, Cheat selalu menemani Alexia latihan dan bahkan kadang sampai pulang malam. Alexia juga selalu membicarakan kejelekan Zenon dan Cheat cuma iya-iya aja. Walaupun di saat Cheat bertanya apa kekurangan Zenon Sensei, Alexia tidak bisa menjawabnya. Karena mau dilihat dari manapun, dia pria yang sangat sempurna. Cuma Alexia yakin kalau tidak mungkin ada orang yang sempurna, pasti ada hal yang dia sembunyikan dan punya keburukan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan sebagai contohnya adalah Alexia sendiri. Hampir setiap sore di saat pulang sekolah, mereka selalu membicarakan hal seperti itu dan selalu nongkrong di suatu tempat sebelum menuju ke asrama masing-masing. Sampai akhirnya pada suatu hari seperti biasa, mereka pulang bersama dan sempat nongkrong di tempat biasa. Cuma kalau di light novelnya mereka pulangnya itu dengan jalan kaki dan mengambil jalan pintas melewati hutan supaya sampai lebih cepat. Namun di animenya mereka selalu naik kereta, walaupun setelah turun dari kereta, Alexia masih harus mengambil jalan pintas yang melewati hutan untuk sampai ke asramanya. Ya, hal itu masih sangat wajar, soalnya dunia yang ditinggali Cheat saat ini dijelaskan seperti abad pertengahan dengan gaya Eropa. Nah, di sore itu saat perjalanan pulang, Alexia mengatakan dirinya akan menantang Zenon untuk latih tanding esok harinya dan pasti bisa mengalahkannya. Walaupun Cheat yang mendengar itu cuma mengejek keyakinan Alexia. Lalu Alexia mulai menceritakan alasan kenapa dirinya saat membenci teknik berpedangnya sendiri. Intinya Alexia itu selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya, yaitu Iris. Karena Iris kan dikenal sangat berbakat dan menjadi kesatria terkuat di kerajaan Midgar. Sedangkan Alexia malah sebaliknya dan dikenal sangat amatiran. Lalu pada suatu hari mereka sempat bertarung di festival Busin dan tentu Alexia kalah telak dalam pertarungan itu. Tapi Iris malah mengatakan aku suka dengan teknik berpedangmu. Dan itulah yang membuat Alexia menjadi benci dengan teknik berpedangnya sendiri. Karena bagi Alexia Iris tidak pernah memahami dirinya. Cheat yang mendengar itu juga mengatakan banyak hal yang tidak mungkin dipahami oleh Alexia. Intinya Cheat mengungkapkan dirinya sendiri yang akan selalu mengejar impiannya, mau apapun yang terjadi dia tidak peduli. Jadi di sini ini sebenarnya mereka berdua membicarakan dirinya masing-masing dan entah bagaimana hal itu jadi terkesan nyambung. Cuma satu hal yang pasti, Cheat menyukai teknik berpedang Alexia dan Cheat sangat benci kalau ada orang lain yang menolak apa yang dia sukai. Nah, kalau di novelnya setelah Cheat mengatakan itu, Alexia langsung membalikkan tubuhnya dan cuma mengatakan kalau hari ini aku akan pulang sendiri. Mereka pun berpisah di tempat itu dan pulang ke asrama masing-masing. Cuma di animenya Alexia kelihatan marah dan sampai menodongkan senjatanya, mungkin supaya lebih kelihatan emosional. Lalu di keesokan harinya seperti biasa, Cheat berangkat ke sekolah bersama dua temannya dan mereka sempat bercanda di perjalanan. Namun begitu mendekati pintu gerbang, Cheat sudah dihadang oleh Zenon dan beberapa kesatria Midgar yang sudah siap untuk menahannya. Karena Alexia masih belum kembali ke asramanya sampai saat ini dan Cheat adalah orang yang paling dicurigai. Jadi untuk sementara dia akan ditetapkan sebagai tersangka penculikan Alexia. Sedangkan kalau di light novelnya Cheat ditangkap itu di saat sedang makan siang. Karena para kesatria butuh waktu untuk melakukan penyelidikan dan mereka hanya menemukan satu sepatu Alexia di tempat kejadian. Jadi besar kemungkinan sempat terjadi pertarungan yang sangat di penculikan itu. Cuma kan si orang terakhir yang bersama Alexia, jadi ya dia yang paling dicurigai. Tapi setelah mendengar semua itu, dalam hati Cheat sampai tertawa kegirangan dan mengatakan rasakan itu Tuan Putri. Saya juga berpikir kalau Alexia mungkin sedang pergi mencari jati dirinya. Dan entah kenapa pemikiran konyol Cheat dan apa yang dia katakan dalam hati seringkali kena skip di animenya. Kesannya karakter Cheat jadi kelihatan lebih serius di animenya dan komedinya juga jadi terasa kurang. Walaupun ya bagi gue yang udah baca novelnya tetap aja lucu karena udah memahami karakter Cheat itu seperti apa. Cuman entah bagaimana menurut kalian. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Blueberry, Bang, prioritas utama Kage no Jujutsu sedang... Ya ini selalu kita bahas per episodenya dan mungkin untuk kedepannya nanti kita bahas lebih detail mengenai semua karakter dan kemampuan mereka. Gue masih nunggu Eta dan Zeta dimunculin di animenya karena bisa aja animenya menjelaskan tentang mereka lebih banyak. Thank you bro. Lalu dari Bayu, kapan bahas mau gakuin lagi?
Kelihatannya kalau nunggu WA-nya lanjut sih bakalan lama dan mungkin bakalan stuck di situ aja. Jadi ya nunggu animenya aja yang nantinya bakalan rilis di bulan Januari. Thank you Bayu. Lalu dari Noir, maaf cuma segini dulu bang, semangat buat kontennya, gue suka pembawaan yang lo bawain. Weh, thank you Noir, dan semangat juga buat kalian. Oke, itu semua dari Sabaria, makasih udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.